Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka la takhriqul arda wa la tablughal jibala tula. Kullu dzalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Ikhwan fillah dimanapun berada, pada ayat di atas ditegaskan bahwa seseorang akan dihisab atas pendengaran, penglihatan, dan hatinya, sebagaimana ia akan dihisab atas seluruh anggota badannya, karena hati adalah pemimpin anggota badan. Maka perbuatan-perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang ada di hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusak pula anggota badan. Hati tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat tersebut di atas adalah bersikap takabur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Ikhwan fillah dimanapun berada, takabur adalah seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas, rawahu Muslim. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, orang yang takabur ada dua macam. Yang pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran ada pada orang tersebut. Ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih mudah darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Hamam, Perdana Menteri Fir'aun, ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Yang kedua, seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba Allah dan merendahkan mereka, karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan daripada mereka. Ikhwan fillah dimanapun berada, merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang bisa saja menganggap tidak memahami sesuatu persoalan, sehingga ia merendahkan dalam hatinya dan berperilaku sombong kepadanya tanpa ia sadari. Seseorang bisa saja menganggap orang lain lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan pengalaman,
sehingga ia merendahkan orang itu dalam hatinya tanpa ia sadari. Seseorang bisa saja menganggap orang lain berada di bawahnya dalam hal ilmu dan pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Makna ayat ini ialah janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong, menghadaplah kepada mereka dengan mukamu, jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap congkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan, dan rasa bangga diri. Ikhwan fillah dimanapun berada, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita berintrospeksi diri, kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada diri kita, hendaklah kita mengingat Korun yang kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya saja baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibenamkan ke muka bumi ini? Kesombongannya tidak dapat menyelamatkannya. Jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhir hayatnya tenggelam dan binasa di dalam air, dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan pasukan-pasukannya. Apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak, karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Tidak, sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari kita pribadi, melainkan hasil jerih payah ulama sebelum kita. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, sesuatu saat nanti pasti ia akan dikalahkan oleh kematian. Ikhwan fillah dimanapun berada, seseorang yang selalu memantau dan mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha untuk menghindarkannya dari virus takabur, maka ia tidak akan meyakini bahwa kecerdasan, ilmu, harta, dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya. Akan tetapi semua itu adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Oleh karenanya hendaklah ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengasihi orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawadhu atau rendah hati, karena tawadhu termasuk antara jenis ibadah yang paling utama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innakum lataghfuluna an afdhalil ibadah at-tawadhu." Sungguh kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu atau bersikap rendah hati. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena banyaknya orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang rendah hati atau tawadhu, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka sekian banyak kebencian dan permusuhan, akan hilang rasa iri dan dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megahan, dan saling membanggakan diri, dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Semoga materi singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagikan ceramah singkat ini kepada teman-teman dan keluarga agar mereka juga terhindar dari virus takabur. Renungkanlah diri dan koreksi jika ada sifat takabur yang tersembunyi dalam hati. Ayo sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari bahaya virus takabur. Mari jadikan diri kita pribadi yang rendah hati dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.